Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini nggak ada foto. Bagaimana kabarnya pemirsa? Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Perkenankan, saya Aulia Intan Pratiwi akan memandu Microfinance Online Class pada episode kali ini dengan tema keluar dari jerat rentenir. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu masalah permodalan. Oleh karena itu, rentenir sebagai perorangan maupun kelompok yang meminjamkan permodalan secara tidak resmi menjadi pilihan para pelaku usaha karena memberikan persyaratan yang mudah dan proses pencairan yang cepat. Namun pada nyatanya, keterlibatan pelaku usaha mikro terhadap rentenir justru akan menimbulkan permasalahan yang timbul lainnya. Yang terhormat, Ketua Basnas Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, yang kami hormati Pimpinan Basnas Republik Indonesia, Ibu Syaidah Sakwan MA, yang kami hormati Direktur Utama Basnas Republik Indonesia, Bapak Arifin Purwakananta, yang saya hormati Bapak Wahyu Tekun Cahyo, Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Divisi Pendayagunaan Basnas Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Nur Aziz, Kepala Basnas Microfinance Indonesia, yang kami hormati Ibu Yani, Mitra Mustahik BMD Bojong Rangkas, serta yang kami hormati dan kami banggakan pemirsa Basnas TV dimanapun Anda berada. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada 300 peserta yang sudah bergabung pada episode kali ini. Untuk mengawali acara Microfinance Online Class pada episode kali ini, marilah kita bersama membaca bismillah agar acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita masuk dalam materi inti, terlebih dahulu kita akan dengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Ketua Basnas RI, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad, yang juga sekaligus berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyastaddu imanan ma'imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang kami hormati, Ibu Syaidah Sakwan dan Pak Waka mungkin ikut gabung nanti. Yang kami hormati Pak Muhammad Arifin Purwakananta, Direktur Utama Basnas kita, Pak Wahyu Kuncahyo, Pak Nur Aziz, dan Bu Yani, mitra kita, serta saudara-saudaraku semuanya, amirin aminat, ada di situ MC, protokol, ada Aulia, ada Dedi, yang kami hormati semuanya. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya ini, saya terlibat kembali hadir dalam Basnas Microfinance dalam konteks untuk pemberdayaan masyarakat. Berkali-kali kami sampaikan bahwa Basnas seperti yang kita ketahui bersama adalah lembaga pemerintah non-struktural yang punya tanggung jawab dalam pengelolaan zakat nasional. Artinya bahwa Basnas bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat seluruh Indonesia.
Pengelolaan diantaranya adalah bagaimana pendistribusian itu. Dalam konteks ini, kita memberikan satu contoh atau piloting dalam pendistribusian zakat yang baik itu seperti apa. Maka dibentuklah microfinance, dibentuklah zakat community development. Untuk apa? Di antaranya adalah untuk memberdayakan UMKM, usaha kecil menengah, usaha kecil ke bawah, bahkan mungkin kecil sekali, yang ada di lingkungan masyarakat kita. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita dihadapkan pada COVID-19 dengan segala dampaknya. Yang tentu saja dampak yang paling utama adalah dampak ekonomi yang saat sekarang ini terjadi penambahan masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Maka dari itu kehadiran Basnas akan menjadi contoh dan sekaligus sorotan bagi masyarakat. Apa yang kita perbuat untuk masyarakat dan sekaligus manfaatnya apa? Kita tahu bahwa manfaat dari piloting semacam ini adalah memberikan contoh yang baik, uswah hasanah sekaligus juga qudwah hasanah bagi masyarakat di lingkungan kita. Maka dari itu memang diperlukan satu lembaga yang terpercaya. Salah satu lembaga yang terpercaya saat sekarang ini adalah Basnas yang dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan bantuan khususnya untuk mengentaskan kemiskinan. Tentu banyak lembaga-lembaga yang lain. Tetapi hasil survei kami, meskipun masih survei kecil-kecilan, belum masif seluruh Indonesia, Basnas termasuk lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyalurkan dan sekaligus membina masyarakat. Maka dari itu kita berani menyampaikan Basnas sebagai pilihan pertama pembayar zakat, lembaga utama mensejahterakan umat. Bahkan dalam visi baru nanti kita akan menetapkan Basnas, visinya adalah lembaga mensejahterakan umat. Artinya apa di situ? Apa yang akan kita lakukan bersama dengan microfinance ini menjadi sangat penting. Ini hanya sekedar salah satu contoh bagaimana kita mensejahterakan umat itu. Kami membayangkan kalau apa yang dilakukan oleh Basnas dengan microfinance-nya ini diadopsi bagi yang lain-lain untuk mengikutinya dan melakukan gerakan yang sama, insya Allah masyarakat kita di Indonesia tidak akan ada yang terjerat. Satu, rentenir. Yang kedua, kemiskinan yang terstruktur. Insya Allah, kalau kemiskinan yang terstruktur kita bongkar dengan cara-cara semacam ini, dengan cara Basnas Microfinance, dengan cara melakukan ZCD, Zakat Community Development, maka struktur akan hilang dengan sendirinya. Demikian juga kemiskinan karena kultur. Ini sekaligus juga memberikan dampak budaya masyarakat, kulturnya akan berubah. Sehingga harapan kita nanti tidak hanya di 10 titik, tetapi di semua titik di seluruh Indonesia dengan sekian banyak pembinaan para mustahik yang kita harapkan nanti tidak hanya ratusan ribu tapi bisa jutaan mustahik yang bisa kita bina dengan titik-titik microfinance yang ada di seluruh Indonesia sebagai sebuah percontohan yang ada di lingkungan kita semuanya. Itulah maka Basnas Microfinance sekaligus juga ZCD-nya akan bisa
merubah kemiskinan, baik kemiskinan struktural ataupun kemiskinan kultural. Dengan niat ini maka insya Allah Basnas akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Basnas akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan sekaligus penyangga pemerintah dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan itu. Maka dari itu saya hanya pesan. Yang pertama, kepada para amilin-amilat, jaga kepercayaan ini pada masyarakat. Jaga kekuatan ini pada masyarakat. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah suatu lembaga yang betul-betul amanah dan ikhlas untuk membina, membantu masyarakat. Demikian juga kami juga berharap kepada para pemangku kepentingan untuk bisa membantu gerakan ini. Dan demikian juga pada mitra-mitra strategis seperti Bu Yani, kami juga mohon untuk bisa terus-menerus menggerakkan teman-temannya, memberikan pembinaan dan bantuan kepada para mustahik untuk bisa memberdayakan apa yang telah dilakukan oleh Basnas ini tidak semata-mata nanti hilang, tidak semata-mata mereka mengatakan ini adalah sebuah pemberian yang harus habis, tapi bagaimana caranya para mustahik tersebut bisa mengembangkan. Syukur nanti dalam setahun 2 tahun mereka sudah menjadi muzaki. Itu harapan kita. Kalau gerakan ini masif, gerakan ini bergulir, gerakan ini seperti halnya kekuatan yang terus-menerus ada, guliran-guliran ini terus-menerus ada, insya Allah lama-kelamaan kita betul-betul akan menjadi lembaga utama mensejahterakan umat. Ini harapan kita semuanya. Bukan sebuah visi yang hanya visioner saja, yang tidak bisa direalisasikan. Insya Allah ini adalah sebuah visi yang bisa kita realisasikan bersama. Asal kita semuanya kompak, asal kita semuanya betul-betul memberikan satu keteladanan dan keikhlasan untuk melakukan pembinaan kepada umat manusia. Saya kira demikian. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Ide-ide yang baik semacam ini, sekaligus juga contoh-contoh yang baik semacam ini untuk terus dikembangkan bersama-sama di seluruh Indonesia. Saya harapan kami nanti di semua desa di seluruh Indonesia ada Basnas Microfinance. Kalau demikian berarti di situ nanti akan ada kaum, ada masjid, ada masyarakat ekonomi, ada masyarakat yang menggerakkan ketakmiran masjid, ada masyarakat yang menggerakkan majelis-majelis taklim, tapi sekaligus juga ada masyarakat yang menggerakkan ekonomi. Betapa indahnya sebuah negeri, sebuah kampung yang ada elemen-elemen semacam itu. Insya Allah berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih banyak diturunkan kepada kita semuanya. Dengan demikian maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh panitia, Mas Nur Aziz dan Pak Arifin, Pak Wahyu, Bu Saidah, tentu saja Pak Waka, dan semuanya yang terlibat dalam acara ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Ahmad yang telah memberikan sambutannya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan cerita pengalaman dari Ibu Yani, Mitra Mustahik Basnas Microfinance Desa Bojong Rangkas, yang saat ini telah berhasil keluar dari jerat rentenir. Baik, langsung saja telah hadir di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Intan.
Alhamdulillah. Baik Bu Yani, sebelum kita bercerita tentang bagaimana pengalaman Ibu bisa keluar dari jerat rentenir, terlebih dahulu kami persilakan Ibu untuk memperkenalkan diri, Bu. Silakan. Perkenalkan untuk semua jajaran Bajnas yang ada di Bajnas TV, perkenalkan nama saya Ibu Yani. Saya dari Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Jenis produksi yang saya produksi adalah deblok kering, disingkat dengan dering, dan merintis usaha dari tahun 2018, bergabung dengan BMD Bajnas sekitar pertengahan tahun 2020. Dan memilih saya meminjam ke rentenir karena kesulitan. Awalnya memilih salah satunya saya pinjam ke rentenir, salah satunya saya kesulitan ekonomi yang sangat mendesak. Ya, prosesnya mudah dan cepat, tidak ada jaminan ataupun tandon. Baik Bu Yani, setelah Ibu terjerat kepada rentenir, kira-kira dampak apa yang Ibu rasakan setelah Ibu meminjam modal kepada rentenir saat itu? Dampaknya setelah meminjam, ya harus ada membayar lebih, hati tidak tenang, karena harus membayar pada tepat waktunya, seolah-olah ya tiap minggunya harus ada setoran, harus ada terus-menerus, kalau tidak ya harus tanggung renteng, dan kadang-kadang berpengaruh juga kepada keharmonisan lingkungan keluarga, rumah tangga di rumah dengan suami yang setengah menyetujui, setengah tidak setuju, dan malu sama tetangga yang lain. Itu pengalaman saya, Bu Intan. Ya, baik Ibu. Kira-kira Ibu dulu berapa lama Bu terlibat dalam jerat rentenir tersebut? Selama 3 tahun, Bu. Selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu Ibu harus membayar lebih seperti itu ya Bu ya, untuk pinjaman yang Ibu pinjam. Baik Ibu, kira-kira selama 3 tahun itu apa yang membuat Ibu sadar dan akhirnya berhenti untuk tidak kembali meminjam modal kepada rentenir, Bu Yani? Karena Bu Yani sadar, lama-kelamaan suami terus menasehati, jangan sampai kita meminjam 1 tahun kita misal pinjaman 1 juta, 2 tahun kemudian kita karena 1 tahun itu kita lancar bayarnya, nah yang ditakutkan suami itu di situ Bu. Yang kedua tahun kita ngambil 2 juta, ketiga tahun kita ngambil 3 juta. Karena dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita lancar dan terus lancar walaupun kita dikejar-kejar, suami terus menasehati Bu, katanya lama-kelamaan bisa-bisa pinjaman makin besar, terus gimana kalau suami nanti suatu saat ada kendala sakit atau gimana, lebih baik sekarang udahlah sadar gitu kan, pengeluaran anak semakin gede semakin besar, masukin anak ke pondok pesantren, harus bisa inilah kita pemasukan dengan pengeluaran itu kita seimbangkan dulu gitu, jangan sampai ini pemasukan bisa ya. Jadi saya sadar jangan sampai terlilit, akhirnya memutuskan keluar dari anggota rentenir. Iya Bu Yani, berarti selain tadi harus membayar bunga yang berlipat, muncul permasalahan-permasalahan baru akibat dari peminjaman dari rentenir ini ya Bu Yani ya. Salah satunya tadi berdampak pada keluarga juga ya Bu ya. Harmonisan. Ya baik. Lalu setelah Ibu waktu itu berhenti meminjam kepada rentenir, kemudian untuk mengatasi permasalahan modal Ibu sendiri bagaimana Bu untuk melanjutkan usaha? Sebelum mengenal ke BMD Bajnas, Ibu Yani mengelola uang dana adanya aja, dengan modal yang ada aja dipergunakan sebaik mungkin, sesuai dengan modal yang ada aja sebelum mengenal Bajnas.
Ya, misalnya tadinya 10 bungkus atau 20 bungkus, karena modalnya adanya seadanya 5 bungkus, ya udah bertahan dengan 5 bungkus aja, segitu aja. Daripada kita harus memikirkan dalam tiap minggunya, harus setor seperti yang udah-udah gitu, Mbak Intan. Baik, baik, baik. Baik, bagaimana Ibu akhirnya waktu itu memutuskan bergabung menjadi mitra BMD Bojong Rangkas, Ibu? Ada info dari tetangga, katanya ada sama dari Pak Lurah juga, ada pinjaman tanpa bunga, tanpa mengembalikannya dengan ada bunganya berlipat-lipat atau gimana, nggak ada. Jadinya enak lah gitu, sesuai dengan syariat Islam, katanya halal gitu Bu. Ya akhirnya saya menjadi anggota mitra Bajnas, alhamdulillah dipercaya dengan BMD Bajnas. Begitu, baik. Ibu, boleh saya tahu Bu, kira-kira manfaat apa yang Ibu rasakan setelah Ibu tidak lagi meminjam rentenir dan kemudian memutuskan untuk menjadi mitra Basnas Microfinance Desa Bojong Rangkas, Ibu? Kalau manfaatnya dari pinjaman dari Bajnas, yang Ibu rasakan saat ini, Ibu Yani rasakan, ini mah berdasarkan pengalaman diri sendiri ya, bukannya mengada-ada atau gimana gitu. Kita mengalami ya. Jadi perbandingannya, perbedaannya itu di dalam diri itu, kalau pinjam ke Bajnas itu, satu, menjadi ketenangannya tidak ada bunga, kedua, akadnya sesuai syariat Islam, ketiga, batin ini, suami juga nggak pernah apa-apa, enjoy terus gitu, tenang lah gitu Bu, batin mendapat ketenangan. Yang keempat, keharmonisan dalam rumah tangga, terus dengan lingkungan setempat juga tidak ada cibiran atau apapun. Yang kelima, mendapat keberkahan dalam usaha dan menjadi lebih produktif. Dan keenamnya, saya mendapatkan bisa leluasa ngobrol sama Bapak Eri, saling sharing gitu kan. Terus ada pelatihan yang waktu kemarin di kecamatan, pengelolaan keuangan sama foto produk. Itu alhamdulillah menambah wawasan dan pengalaman buat Ibu Yani sendiri. Itu manfaatnya sebagian dari Bajnas. Baik Bu Yani, luar biasa Bu Yani, dari keberanian Bu Yani untuk melepaskan diri dari jerat rentenir. Akhirnya Ibu selain hati tenang karena tidak harus membayar lebih dan tidak dikejar-kejar lagi, selain itu juga Ibu Yani merasakan ada keberkahan ya Bu ya di keluarga Ibu dan usaha Ibu sendiri. Jadi semakin produktif dan harmonis seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya, baik Bu Yani, terima kasih Bu Yani atas sharing pengalamannya. Sungguh kisah yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Semoga kisah yang disampaikan dari Bu Yani ini bisa menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha mikro di sana. Baik, Amin, terima kasih sama-sama. Bu Yani atas waktunya. Sama-sama Ibu Intan. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke materi utama yang akan disampaikan oleh pimpinan Basnas RI, Ibu Saidah Sakwan MA. Telah bergabung bersama kita Ibu Saidah Sakwan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aulia dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di forum ini. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah ini baru sampai di Bogor ini. Wah, luar biasa. Lagi numpang di SCB nih. Kita lagi. Ya Ibu, alhamdulillah semoga Ibu Saidah dan keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan segala urusannya dipermudah ya Ibu ya. Amin, 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 amin. Baik Ibu, selanjutnya kami persilahkan Ibu Saidah untuk menyampaikan materi tentang mengenal riba, rentenir, dan dampaknya bagi para pelaku usaha mikro. Kepada Ibu Saidah, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sorry Mas, ini saya mau share sendiri aja bisa. Karena ada beberapa yang sudah.
Ya, puji syukur, alhamdulillah hari ini bisa berdiskusi yang tadi kita sudah dengar. Jadi Pak Ketua dan semoga kita aturkan kehariban Nabi Allah Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti ila yaumil qiyamah. Ini suaranya mendengung. Soundnya bagus nggak ini? Ya, sahabat-sahabat semua, saya ingin ini sekedar sharing apa yang nanti kita kita diskusikan ya. Jadi hari ini kita bicara soal microfinance. Banyak sekali praktek-praktek yang tidak menguntungkan bagi teman-teman UMKM. Tadi contohnya Bu siapa namanya? Sorry. Ibu Yani. Siapa Mbak Alia? Bu Yani, Bu Yani. Ya. Cerita dari Bu Yani bahwa bagaimana kemudian Bu Yani bisa berikhtiar ya untuk masuk atau untuk keluar dari lingkaran jeratan rentenir. Jadi kita memang melihat faktanya di masyarakat banyak sekali praktek-praktek rentenir yang itu melingkupi kita semua. Jadi tanpa kita sadari kita ini telah dilingkupi oleh praktek-praktek bisnis yang tidak menguntungkan bagi kita. Nah, salah satunya adalah praktek rentenir, ya, praktek rentenir. Nah, coba kita lihat ya, ini ada banyak kalau kita melihat di media ya, ini ada aduan korban rentenir meningkat 60% di masa pandemi. Jadi ternyata masa pandemi COVID selama 1 tahun ini itu dampaknya terhadap masyarakat itu begitu kuat ya. Kemudian dari Republika ini kita lihat MES juga ingin kita semua mewaspadai ya rentenir. Kemudian dari survei BRI ya, bayangin ini nggak kebayangan, ada 5 juta pelaku UMKM yang hari ini terjerat rentenir. Jadi selama COVID berapa ini kita 1 tahun ya, itu banyak sekali pelaku UMKM yang kolab dan tidak ada lembaga ya yang kemudian menjadi alternatif bagi teman-teman UMKM untuk meneruskan usahanya. Maka satu-satunya yang ada opportunity, ada kesempatan adalah orang-orang yang kemudian menyediakan rente ya. Menyediakan rente itu secara tidak sah ya. Itu dalam praktek-praktek rentenir. Nah, kalau kita lihat ya di dalam konsep Islam, dalam perspektif syariah ya, rentenir itu dalam kategori apa sih gitu ya. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Nah, ini adalah basis ideologi kita, basis referensi utama kita, yaitu surat Al-Baqarah mengatakan orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba. Ya, nah kalau kita lihat ayat ini, ya, ini sudah jelas sekali bahwa ayat ini adalah qat'iyud dalalah. Qat'iyud dalalah itu apa? Bahwa sudah pasti tidak ada tafsir lain ya terhadap ayat ini. Nah, kalau saya merujuk pada pendapatnya Ibnul Arabi ya di dalam kitab Al-Ahkam, ma huwa riba. Apa sih riba itu gitu ya?
kalau riba itu bahasa kerennya kan rentenir ya. Jadi riba itu apa? Ar-riba fil lughah wa az-ziyadah wal muradu bihi fil ayah kullu ziyadatin lam yuqabiluha riba. Jadi pengertian riba adalah adanya tambahan ya dari yang seharusnya. Namun yang dimaksud riba di dalam surat Al-Baqarah 278 tadi bahwa setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Jadi transaksinya itu transaksi yang tidak normal, ya, transaksi yang tidak normal. Jadi di dalam Kitabul Buyu, ya, di dalam konsep muamalah di dalam Islam itu sudah jelas akadnya apa. Nah, kalau di dalam praktek ribawi, di dalam praktek rentenir ini, kita lihat tambahannya itu sangat tidak wajar, ya, tambahannya sangat tidak wajar dan selalu menggunakan kesempatan dan kesempitan orang-orang yang dalam kesusahan untuk mengeksploitasi. Jadi di sini indikator adanya praktek rentenir itu adalah indikator eksploitasi, ya, eksploitasi. Nah ini yang kemudian oleh Al-Quran dikatakan langsung dikategorikan sebagai ribawi, ya, sebagai ribawi. Nah kalau secara gampangnya, ya, riba itu adalah transaksi yang prakteknya itu adalah melebihkan dari pokok pinjaman, ya, kemudian kelebihan pembayaran, ya, karena ada tempo. Jadi kalau saya pinjem, kemudian saya sekian bulan, sekian hari, maka akan naik, ya, pengembaliannya sekian banyak. Nah, kemudian sejumlah tambahan itu diisyaratkan dalam transaksi. Ada yang orang mengatakan, ini saya pinjemi 1 juta, tapi nanti kalian mengembalikan itu 1.100.000 dalam waktu sekian hari. Nah, itu jadi kalau kita melihat dari definisi teman-teman ahli, ya, menyebutkan rentenir adalah individu yang memberikan kredit. Jadi yang disebut rentenir itu apakah perilakunya, apakah orangnya. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa yang disebut rentenir itu orangnya. Jadi orang yang memberikan kredit, ya, dengan jangka pendek, tidak menggunakan jaminan yang pasti dan bunga relatif tinggi, dan selalu berupaya melanggengkan kredit dengan masalah. Jadi kayak ditumpuk gitu ya. Akhirnya tadi Bu Ani, ya, itu nggak bisa keluar dari jeratan kalau nggak kita bantu untuk keluar. Jadi secara umum, ya, bahwa rentenir itu dapat didefinisikan orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya dan pengembaliannya uang dengan cara menarik bunga yang tinggi. Ini kalau paling gampang dimaknai rentenir. Jadi prakteknya adalah praktek ribawi dan orangnya di Indonesia sering didefinisikan sebagai rentenir. Jadi ini seperti sistemik gitu ya. Jadi ada pihak-pihak yang kemudian hadir untuk seolah-olah menjadi penolong, tetapi dia adalah orang yang mengeksploitasi, ya, ketidakberdayaan para pihak. Nah, ini kita harus, kan ada orang yang mengatakan, sering sekali orang yang melakukan praktek rentenir itu merasa bahwa dia sebagai penolong, ya, dia sebagai penolong supaya nanti ini kan bagi hasil. Nah, kita harus bisa membedakan juga praktek rentenir dengan bagi hasil itu seperti apa ciri-cirinya. Ya, ini nanti yang bisa dibedakan. Apa sih praktek bisnis yang ada di BMD dengan praktek-praktek yang ada di rentenir, ya. Ini bunganya, penentuan bunga, ya, dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Nah, ini jadi gorornya itu di sini. Kemudian persentasenya
ditentukan di depan. Nah, ini beberapa kalau bagi hasil gimana? Penentuan besarnya rasio ya atau nisbah dibuat pada waktu akad dengan pada kemungkinan untung dan rugi. Jadi kalau bagi hasil itu ada namanya opportunity, kalau rugi ya dibagi rata, kalau untung dibagi rata sesuai dengan kesepakatan di dalam akad. Jadi nggak ada dia hanya dapat untungnya, tapi tidak menanggung mafsadahnya ya, horornya. Nah, ini beberapa perbedaan yang nanti bisa dibaca oleh teman-teman. Kita bisa membedakan praktek ini adalah praktek bagi hasil atau sebenarnya praktek rentenir. Nah, kalau saya tadi melihat tadi juga saya ikut apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Kita tidak boleh menyalahkan 100%. Kok kamu ngambil rentenir itu kan dosa, itu kan haram, itu kan begini-begini. Mustahik itu sering sekali tidak punya choice, tidak punya pilihan ya untuk melakukan hifdzun nafas. Jadi dia untuk mempertahankan hidup ya, itu kadang-kadang tidak punya pilihan. Kenapa? Karena mustahik seringkali dia ada dalam skema kemiskinan ya, kemiskinan kultural dan juga kemiskinan struktural tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Kemiskinan kultural apa? Memang habit lingkungannya itu tidak memungkinkan dia untuk check out ya menjadi muzaki. Jadi selamanya dia stay on mustahik gitu ya. Ini kemiskinan kultural. Jadi di lingkungan habitnya itu membuat dia tidak bisa keluar dari kemiskinan. Yang petang itu ada speakernya. Yang kedua adalah juga bisa jadi mustahik, dia menjadi mustahik karena secara struktural itu tidak tidak disupport. Contohnya dia tidak bisa mengakses perbankan karena dia tidak bankable. Dia kemudian secara regulasi ya negara ini kemudian memiskinkan mereka ya atau mendadak dia miskin karena bencana ya ini juga harus ada. Makanya di dalam mengeluarkan mustahik dari jeratan rentenir, dari praktek rentenir itu kita ya, terutama juga teman-teman Basnas ya, itu juga harus melihat dua aspek ini, yaitu apa? Aspek kultural dan aspek struktural ya. Karena dua aspek ini yang kemudian menjadikan mustahik kita ya, itu mau tidak mau terjebak pada lingkaran rentenir. Nah, makanya itu banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh Basnas untuk melakukan intervensi secara struktural, juga melakukan intervensi terhadap secara kultural. Nah, ini yang kita lakukan. Ya, kalau kemiskinan kultural itu apa? Itu dikaitkan dengan masyarakat yang menerima ya kemiskinan yang terjadi pada dirinya, bahkan tidak merespon. Jadi ada yang orang itu senang miskin. Saya nggak tahu juga apakah banyak juga teman-teman kelompok yang nggak mau diintervensi. Itu juga jadi secara kultural memang dia punya habit ya. Nah, kalau kemiskinan struktural ya itu yang tadi saya sebutkan ada juga karena impact struktur ekonomi ya, struktur regulasi yang tidak memihak kepada kemiskinan, kepada orang miskin ya. Ini juga harus menjadi perspektif kita ya di dalam mendampingi UMKM. Nah, ini kalau kita lihat ini data setelah COVID ya. Ini saya dapat data 1 tahun COVID itu ternyata menyisakan banyak sekali orang miskin. Ya, menambah. Jadi kalau kita lihat tahun 2019 itu jumlah orang miskin 25 juta, 25,14.
hari ini 2020 ya, itu orang miskinnya itu 26,3. Artinya ada 1,5 juta tambahan orang miskin dalam 1 tahun. Kalau kita lihat grafiknya ya, kalau kita baca di data seriesnya, itu bayangkan, itu kan langsung naik. Nah, artinya bahwa ini yang dihadapi oleh teman-teman UMKM, yang dihadapi oleh teman-teman AMIL dan teman-teman Basnas semua, bahwa di depan kita ini tersaji sekian banyak mustahik. Hari ini berarti ada 26 juta, 26,5 ya, 26,4 juta orang miskin di Indonesia. Artinya itu adalah kategori mustahik yang ini kalau tidak kita urus akan menjadi ladang bagi rentenir untuk mengeksploitasi. Dan ini data yang menurut saya harus menjadi perhatian kita semua. Nah, kita lihat mungkin tadi yang disampaikan oleh Bu Ani ya, banyak sekali rentenir yang ada di rentenir yang ada di kita. Bisa jadi 26,4 juta orang itu nanti akhirnya kalau tidak kita urus, maka dia akan bergantung pada bank keliling, bank emo, bank titil. Ini kalau di daerah saya di Pantura itu ininya bank titil ini. Ini saya nggak tahu ada Barjanji, kemudian Bank Batak, ya, Inang-inang, Julo-julo, dan ini akan ada banyak lagi praktek-praktek yang ini praktek-praktek yang yang kasat mata melingkari kita, ya. Ini pasti akan bertambah, ya, karena ada opportunity, ada kesempatan untuk mengeksploitasi tadi mustahik yang segitu banyaknya, 26,4 juta. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Bu Ani ya, banyak sekali dampak ya, tapi kadang-kadang orang itu akan menerima dampaknya seperti ini, bahayanya seperti ini, karena tidak ada choice, tidak ada pilihan. Maka Basnas bersama teman-teman harus memberikan alternatif ya bagi mustahik untuk untuk mempertahankan kehidupannya, ya, untuk hifdzun nafas, ya, untuk hifdzul mal, ya, itu yang disebut sebagai maqasidus syar'inya. Bagaimana mereka kadang-kadang masyarakat itu ya udahlah dicibir nggak apa-apa, yang penting dia masih bisa makan. Nah ini yang tantangan buat kita. Jadi tantangan buat teman-teman di microfinance, di BMD adalah menjawab bahaya dan dampak rentenir ini dengan aksi yang nyata. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Nah, yang dilakukan Basnas hari ini adalah membentuk berbagai alternatif, ya, alternatif keuangan masyarakat, sistem keuangan masyarakat, ya. Ada BMD Microfinance, kemudian pengembangan pusat-pusat ekonomi berbasis mustahik, ya, pengembangan jaringan pemasaran produk, pengembangan sumber daya manusia pengusaha mustahik. Jadi ini adalah ikhtiar-ikhtiar alternatif yang kita berikan kepada UMKM, bahwa ada Basnas yang bisa hadir. Maka Basnas harus menjadi pemungkin. Saya sering mengatakan Basnas ini harus menjadi pemungkin bagi orang-orang yang merasa bahwa dia tidak mungkin berusaha, dia tidak mungkin mendapatkan pinjaman dengan tanpa bunga, dengan pendampingan yang baik. Nah, Basnas hadir harus menjadi pemungkin, ya, bagi teman-teman UMKM. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf karena ini lagi kunjungan di SCB di Bogor. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saida yang telah memberikan materi. Semoga materi yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan Ibu Saida sekeluarga diberikan selalu kesehatan.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi sesi yang kedua, yaitu tentang peran pemberdayaan ekonomi Basnas dalam menghindarkan mustahik dari praktek rentenir. Saya pamit dulu ya, Mbak Aulia ya, dan Baik, teman-teman Ibu. semua ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Saida. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Arifin Purwakananta selaku Direktur Utama Basnas Republik Indonesia. Langsung saja, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Arifin? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Pak Arifin. Maaf, saya nggak sempat pasang ini. Kenapa? Background ya. Oh iya, baik Pak. Baik Pak Arifin, semoga Pak Arifin sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT. Baik, selanjutnya kami persilahkan Bapak Arifin untuk menyampaikan materi yang kedua tentang peran pemberdayaan ekonomi Basnas dalam menghindarkan mustahik dari praktek rentenir. Kepada Bapak Arifin, kami persilahkan. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Ketua Basnas, para pimpinan Basnas yang hadir, rekan-rekan direksi, teman-teman pegiat BMD dan BMFI, serta sahabat-sahabat mitra BMD dimanapun berada. Mudah-mudahan pagi ini kita dalam keadaan sehat. Apakah suara saya lebih baik atau masih kecil? Sudah jelas, Bapak. Oke. Cukup jelas, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Saya izin menampilkan slide untuk bisa menjadi penjelas bagi apa yang ingin saya sampaikan. Hari ini saya mencoba memberikan sedikit materi terkait dengan apa yang diminta oleh panitia pada forum yang berbahagia pagi ini. Mudah-mudahan sudah terlihat. Perkenalkan, nama saya Arifin. Saya sehari-hari di Basnas sebagai Direktur Utama bersama teman-teman amil yang lain yang benahi untuk melakukan pelaksanaan operasional pengelolaan zakat di Basnas. Dan salah satu program, mohon izin untuk panitia bisa memute peserta yang lain. Dalam kegiatan mengelola zakat ini, Basnas itu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat dalam berbagai programnya. Nah, di antara program yang dilakukan oleh Basnas adalah membangun fasilitas microfinance yang hari ini membuat berbagai kegiatan. Salah satunya adalah meeting atau Zoom kelas hari ini untuk membincang microfinance, membincang bagaimana mengatasi riba dan bagaimana mendorong penguatan kepada para mitra BMD sekalian. Saya mencoba membuat beberapa slide, mudah-mudahan bisa cepat dilakukan. Nanti kalau panitia terlalu panjang, mohon diingatkan. Jadi saya ingin menyampaikan mengenai sisi pandang saya, pandang kami tentang kemiskinan itu apa. Kemiskinan bisa dipandang dari satu keadaan di mana keluarga miskin atau kita atau orang miskin itu tidak dapat mengakses kebutuhan dasarnya, atau orang bisa miskin karena nggak bisa tumbuh begitu-begitu aja dari dulu, nggak bisa naik kelas, dan orang bisa miskin karena dalam lingkungan yang tidak berkeadilan sosial, nggak adil. Misalnya begitu. Jadi kemiskinan tidak saja hanya diartikan orang tidak mendapatkan haknya atau nggak bisa tumbuh, tetapi juga kemiskinan bisa
disebabkan karena suatu hal yang tidak adil yang didapati dalam kehidupan di dunia. Orang miskin adalah orang yang kena satu atau dua hal ini atau tiga-tiganya. Ya, orang miskin itu bisa saja dia tidak bisa mendapatkan akses sekaligus dia tidak bisa tumbuh, atau ketiga-tiganya dia sudah tidak bisa akses, dia nggak bisa tumbuh, tetapi juga dia mendapat posisi yang tidak adil di masyarakat. Tentu saja ini adalah cara pandang yang harus kita tetapkan. Jadi salah satu tolak berkarya kita dalam mengatasi berbagai problem kemiskinan. Nah, Basnas mencoba melihatnya seperti ini, melihat kemiskinan dalam konteks yang lebih utuh, sehingga nanti ketika kita mencoba menyelesaikan berbagai masalah, kita bisa melihat problem kemiskinan dari berbagai kebutuhan di masyarakat yang terjadi seperti yang digambarkan dalam 3 poin ini. Nah, karena COVID, kemiskinan ini akhirnya ternyata bisa naik cukup besar. Jadi kemiskinan kita masih besar, tetapi dengan COVID ternyata menurut survei kemiskinan kita menjadi lebih tinggi atau bahkan sangat tinggi. Ya, saya kira ini PR kita semua. Kita tidak saja hanya melihatnya dari angka-angka yang ada disajikan di media, tapi kita saksikan juga di tetangga kita, di kita, itu terasa bahwa COVID ini sangat berpengaruh pada kita sekalian. Bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia imbas corona ini itu ada. Makanya berbagai forum, berbagai kegiatan kita coba mengatasi bersama berbagai masalah yang terjadi di berbagai negara ini, dan mudah-mudahan kita semua yang di Indonesia ini kemudian menjadi cepat bangkit, bisa lebih kuat agar krisis ini bisa segera selesai dan kita semua bisa lebih baik, bahkan lebih baik dari sebelum krisis. Saya mendoakan demikian. Nah, kemiskinan juga terjadi karena ketimpangan, ya. Jadi selain kemiskinan itu sendiri, ada suatu hal yang sekarang ini menyakitkan, karena di antara kemiskinan itu banyak orang-orang yang bergelimang kekayaan. Jadi kalau kita masih melihat TV, kita masih melihat orang tidak terkena krisis, seperti suatu kehidupan yang berbeda sama sekali di negeri ini. Ini juga menjadi PR bagi kita agar gap atau jarak antara si kaya dengan si miskin itu tidak terlalu jauh. Karena ketimpangan sosial akan terjadi, akan mendorong adanya masalah-masalah sosial. Oleh sebab itu, Basnas dan lembaga-lembaga lainnya ketika mengatasi kemiskinan juga menyasar agar gap antara si kaya dengan si miskin itu tidak terlalu jauh. Ini kita juga harapan kita semua, dan kita mengupayakan agar di Indonesia ini tidak terlalu kelihatan si kaya sangat kaya sekali, si miskin sangat miskin sekali, sehingga ada ketimpangan yang luar biasa yang menjadi bom waktu, bom sosial ke depannya. Saya kira ini PR kita bersama, dan Basnas bagian yang sangat concern terhadap hal ini. Nah, COVID juga mengakibatkan banyak proyek-proyek, usaha-usaha yang tutup, ya, baik usaha besar juga usaha kecil. Jadi dampaknya banyak sekali, masalah bahkan mereka-mereka yang tadinya menjadi karyawan atau buruh pabrik misalnya, kemudian akhirnya menjadi pengangguran, atau mereka-mereka yang tidak lagi bekerja atau setengah bekerja dan sebagainya. Saya kira kita sudah rasakan di sekitar lingkungan kita, dan ternyata dari data memang dampaknya baik bagi mereka yang betul-betul di PHK, dirumahkan, separuh bekerja dan sebagainya, itu menjadi sangat besar. Itu kita rasakan, dan semoga kita bisa mengatasi hal ini dengan
penguatan seperti yang dilakukan pagi ini oleh BMD. Ya, bukan saja di level pendidikan yang rendah ya, sebenarnya hari ini korban PHK itu juga ada di level-level pendidikan tinggi. Jadi ini jadi sekarang ini problemnya menjadi merata, bukan saja mereka yang berpendidikan menengah misalnya, tetapi juga sudah menyentuh mereka-mereka yang berpendidikan tinggi ikut terdampak menjadi tidak punya penghasilan pada saat COVID. Ini saya kira kita rasakan bersama ya sekarang ini di masyarakat. Teman kita, saudara kita, bahkan kita sendiri telah sama-sama merasakannya. Nah, mengapa demikian? Ini saya dicoba digambarkan apa yang telah dibuat oleh Basnas. Kira-kira ada masalah dengan penghasilan yang terhambat karena ekonominya seret atau macet atau PHK, sehingga pengeluaran kita menjadi berkurang ya, dan juga ada pengeluaran tambahan akibat COVID. Ini kita coba, Basnas mencoba menemukan peran zakat dalam konteks membangun memutar roda ekonomi pada masa COVID. Di antaranya adalah dengan menguatkan zakat sebagai pemutar roda ekonomi, di mana ada kemandekan dari sisi siklus ekonomi lain akibat produksi dan ekonomi yang terhambat oleh COVID. Mudah-mudahan ini bisa efektif, apalagi kalau bisa direplikasi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Basnas, bisa direplikasi di berbagai lembaga Basnas di seluruh Indonesia maupun lembaga Amin Zakat untuk lebih memperbanyak program-program yang terkait dengan efek dampak COVID, ya, baik dari sisi bantuan sosial, bantuan ekonomi maupun bantuan advokasi masyarakat yang terdampak. Beberapa hal yang kita coba teliti dan kita pikirkan, ternyata ada hal-hal yang bisa dibantu oleh Basnas dan juga lembaga-lembaga zakat dan lembaga sosial lainnya, berupa penguatan modal seperti yang dilakukan oleh Basnas Microfinance ini. Kemudian mungkin bagi mereka yang kreditnya macet, sebenarnya bisa ada kemungkinan ada semacam relaksasi, dan itu juga sudah dilakukan oleh perbankan, dalam hal ini oleh pemerintah. Dan kemudian kita juga perlu memikirkan menurunnya jumlah pembeli di warung-warung kita, di usaha-usaha kita karena COVID, dan mereka-mereka UKM, teman-teman kita yang sekarang ini terkena COVID. Kita perlu memikirkan hal ini, dan Basnas mencoba membuat berbagai program ya. Ini sebagai informasi saja, bagaimana kita harus melakukan sesuatu, membantu pemerintah, membantu pihak-pihak lain untuk mempercepat mengatasi dampak COVID seperti ini. Nah, saya ingin mencoba memotret kemiskinan dari apa yang diwacanakan oleh BMD, Basnas Microfinance Desa, yaitu memerangi riba, ya, memerangi praktek-praktek ribawi yang tadi juga diceritakan sangat menjerat kita semua. Mengapa kita memerangi riba, rentenir dan sebagainya? Karena memang konsep ribawi ini adalah konsep yang diharamkan oleh Allah karena merupakan penindasan manusia atas manusia. Tadi eksploitasi, kalau Ibu Saidah tadi sampaikan, ada eksploitasi orang tertentu, kelompok orang tertentu kepada orang-orang di bawahnya. Jadi memang yang paling susah adalah mereka yang ada di bawah, karena di atasnya lagi setengah menikmati, di atasnya lagi lebih menikmati, dan yang paling berkuasa adalah mereka-mereka yang di atas. Saya kira oleh sebab ketidakadilan inilah, maka riba, ya,
kapitalisme ini akhirnya diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Al-Quran agar kita jauhi bersama, gitu ya. Kita diajarkan oleh Allah sebuah peradaban ekonomi yang tidak perlu menyebabkan adanya penjajahan manusia atas manusia. Berekonomi tidak perlu harus membuat orang lain menjadi susah, gitu ya. Kita diajarkan berekonomi yang lebih baik. Nanti kita akan bicarakan dalam poin ini. Nah, ketika lawan kita adalah riba, Al-Quran itu sebenarnya memberikan dua obat. Ya, pertama dalam Al-Baqarah 276 ini, Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sepertinya Allah itu menghadap-hadapkan antara riba sama jual beli. Intinya kalau nggak mau riba, maka dagang, maka jual beli, maka berekonomi. Kira-kira begitu ya. Jangan kita melakukan riba, memberi riba, membesarkan riba, ikut terlibat dalam riba. Tapi Allah mendorong kita untuk berjual beli, berdagang. Yang kedua, obat yang kedua yang juga disampaikan oleh Allah dalam Al-Baqarah 276 adalah ayat di mana Allah mengatakan Allah memusnahkan riba dan menyembuhkan sedekah. Jadi di dua ayat ini Allah kelihatannya memberikan memberikan tips kepada kita bahwa untuk mengalahkan riba kita harus melakukan dua hal. Pertama adalah jual beli, berekonomi yang halal tentunya. Yang kedua adalah dengan sedekah, zakat, infak dan sebagainya. Jadi dua hal ini kemudian menginspirasi kita semua untuk membuat berbagai langkah yang dituntun oleh Allah ini untuk mengatasi riba yang kita yakini sangat menyulitkan manusia. Kita sendiri sudah pernah mempraktekannya, sudah pernah menghindar. Nah, sekarang kita harus melawannya, harus menyelesaikan masalahnya. Dan problem riba ini tips dari Allah adalah dengan mengembangkan perdagangan, jual beli yang baik, dan juga mendorong pengembangan filantropi, mendorong pengembangan berbagi, saling tolong menolong. Jadi berusaha dan saling tolong menolong inilah yang nantinya bisa memerangi riba, ya. Berusaha dan saling tolong menolong adalah tips dari Al-Quran untuk bisa mengalahkan riba. Nah, dari dua poin ini kita bisa mengembangkan dengan pikiran-pikiran yang kita beri nama zakatomik, ya, yang kita tahu semua bahwa syariah Islam, Al-Quran, As-Sunnah itu diturunkan oleh Allah kepada kita untuk manusia. Jadi kalau Allah meminta kita melakukan ibadah, melakukan berbagai kegiatan yang kita sebut syariah itu, sebenarnya semuanya dimanfaatkan untuk kehidupan kemanusiaan. Ya, pertama untuk menjaga agama kita. Yang kedua untuk menjaga jiwa kita. Syariah itu diwajibkan, diterapkan kepada kita untuk menjaga akal budi kita. Syariah itu dikerjakan oleh kita untuk memelihara keturunan kita, keberlangsungan kehidupan kita. Dan Allah menurunkan syariah kita itu untuk menjaga harta, hak milik kekayaan kita. Jadi inilah yang disebut maqasid as-syar'iyyah yang tadi disampaikan oleh Ibu Saidah. Ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah yang diwajibkan kepada kita, yang dituntutkan kepada kita itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kebaikan kita. Termasuk juga apa yang tadi diperintahkan oleh Allah dalam memerangi riba tadi. Jadi kalau Allah meminta kita menjauhi riba, itu bukan semata-mata karena apa, tetapi karena untuk kehidupan kemanusiaan kita, ya, untuk kemanfaatan kita sebagai hamba Allah agar kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat, gitu ya. Jangan
jangan harus mencoba dulu, karena kita meyakini dan kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, al-Islam sebagai tuntunan kita, maka apa yang diberikan oleh Allah itu tentunya saja akan baik bagi manusia, bagi kita para hambanya. Jadi tidak boleh harus menunggu kejeblos ya, bagi yang belum kejeblos. Tapi bagi yang sudah, ini menjadi keyakinan kita bahwa ternyata riba itu memang perlu dijauhi dan kita perlu mencari cara agar menjauhi riba dan sukses dengan tips yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan bukan cuma 2 ayat itu saja, seluruh Al-Quran itu semua adalah tuntunan kita untuk menjauhi kita dari kemudaratan di dunia dan kesengsaraan kita di akhirat. Ya. Tadi saya sebut zakatnomik, ini adalah sebuah konsep yang ada di kepala orang-orang Basnas, di mana kita ingin mencoba mendorong sebuah perekonomian yang lebih baik ya, yang lebih baik yang sekarang ini ingin saya sampaikan sebagai tips kepada kita semua, teman-teman mitra dan juga aktivis Basnas di BMD untuk menjadi penguat keyakinan kita dalam melanjutkan perang kita kepada riba. Jadi ada 4 tips yang ingin saya sajikan kepada teman-teman, pendek saja. Bagaimana kita ini bisa membangun kebangkitan kehidupan perekonomian kita masing-masing, maupun juga lingkungan serta kehidupan ekonomi bermasyarakat. Ini terdiri dari 4 pilar sebenarnya. Pertama adalah tauhid, yang kedua, tips yang kedua adalah mendorong kita untuk terus bekerja produktif, yang ketiga adalah sekuat-kuatnya kita hidup ini yang halal, hanya makan yang halal, hanya mengkonsumsi yang halal, dan terakhir kita yakini bahwa zakat itu adalah tips bagi kita semua untuk bisa berkehidupan yang baik dan sejahtera secara sosial. Saya coba ingin bahas satu-satu secara ringkas saja. Jadi kita itu teman-teman semua, mitra, juga para aktivis Basnas, kita harus meyakini bahwa kehidupan kita di dunia ini harus atau akan selamat kalau kita landasi dengan keimanan dan ketakwaan. Jadi tauhid, mengesahkan Allah itu artinya tujuan utama kita adalah Allah. Dengan keyakinan, iman dan ketakwaan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ekonomi kita bukan kehidupan ekonomi yang seperti orang-orang lain yang Tuhannya adalah uang. Kita adalah umat yang Tuhannya bukan uang, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sengsara kalau ikut-ikutan menuhankan uang. Yang semuanya ujung-ujungnya duit, ya, itu kita akan sengsara karena bukan itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Ya, kita harus meyakini bahwa Allah memberikan rizki kepada kita sesuai dengan takaran kita, sesuai dengan apa yang Allah perkirakan baik kepada kita. Percayalah bahwa Allah telah menuliskan kita semua memiliki rizki selama kita hidup di dunia. Ya, tidak ada yang ketukar rezeki itu. Kita meyakini bahwa bahkan cobaan-cobaan, penderitaan itu diberikan Allah kepada kita, itu kita kuat menjalaninya. Ya, kita selalu mendapat cobaan, benar. Tapi Allah memastikan bahwa cobaan yang kita terima itu kita kuat, pasti sudah kuat. Tidak mungkin Allah memberikan sebuah soal, ada ujian, soal anak SMP diberikan kepada anak SD, nggak mungkin. Guru yang baik tidak mungkin memberikan soal kuliah kepada anak SMA. Soal SMA diberikan kepada anak SMA. Soal anak SD diberikan kepada anak SD, dan selanjutnya. Jadi Allah pasti telah membuat cobaan-cobaan kepada kita, dan kita pasti kuat menahannya. Jadi keyakinan bahwa Allah memberikan cobaan kepada kita dan kita itu kuat itu harus kita yakini, karena itu perintah Allah kepada kita untuk kita yakini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita
benar, pasti akan ada cobaan, pasti ada suatu hal yang berat, pasti ada beban. Tapi yakinilah bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kekuatan untuk menahan beban itu. Percayalah. Kemudian kita juga yakin bahwa Allah yang mentakdirkan berbagai hal atas kehidupan dunia ini, kita diberi kebaikan atas takdir-takdir itu. Baik takdir sehat, takdir sakit, takdir susah sekarang, itu gunanya untuk membuat kita lebih kuat, lebih bisa bangkit, lebih yakin kepada Allah, dan kemudian bisa sukses di masa depan. Dan Allah meminta kita untuk terus beribadah, karena ibadah ini menjaga kita untuk terus terhubung dengan Allah, ya, dan sekuat-kuatnya menjauhi larangan Allah. Jadi kehidupan ekonomi kita jangan dilepas dari tauhid, dari keimanan dan ketakwaan. Kita betul berdagang, kita betul berusaha, tapi semua usaha itu ujung-ujungnya adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tauhid kita, bahwa tidak ada yang kita tuju selain Allah. Ya, ini penting sekali untuk diyakini oleh teman-teman. Jangan sampai kita berekonomi itu terlepas dari kehidupan kita secara beragama. Jadi kalau ketika beragama kita lurus, kita berekonomi, kita curang-curang, itu tidak bisa kita sebagai umat Islam berkehidupan ekonomi yang seperti itu. Kita coba berkehidupan ekonomi, tetapi disandarkan diri kita kepada Allah dan meyakini bahwa Allah memberikan rizki sehingga kita bisa mengejar, bisa menjemput rezeki Allah itu dengan gembira dan dengan ketakwaan yang penuh. Ini sangat penting saya landaskan kepada kita semua, baik saya, teman-teman, maupun semua mitra yang ada di forum ini. Yang kedua, tidak cukup hanya dengan keyakinan kepada Allah. Manusia disuruh berikhtiar. Manusia itu disuruh berikhtiar. Apa itu? Yaitu kerja, produktif, giat bekerja. Ya, tidak kenal melelah. Kita ini harus jadi manusia yang giat bekerja. Dalam bidang apapun, dalam bidang pekerjaan kita masing-masing. Jangan malas-malesan, jangan cuma nerimo, jangan cuma menunggu, nggak boleh. Ya, perjuangan Rasulullah dan sahabat itu sampai berdarah-darah. Ya, berdagang dari kecil, berjuang, berperang dan sebagainya. Jadi kita jangan jadi generasi yang pemalas, ya. Jadi harus bisa bangun lebih pagi, harus bisa bekerja dengan waktu yang cukup, beristirahat yang cukup, terus belajar kepada mereka yang berhasil. Orang-orang yang bekerja ini bukan hanya rajin, tetapi juga harus mengerti, menuntut ilmu sampai nantinya sampai ke level wisdom, ya, sampai ke level memahami bagaimana begitu caranya menjadi orang sukses. Maka jangan ragu untuk belajar kepada mereka-mereka yang sukses, kepada mereka-mereka yang kita anggap telah berhasil mengatasi produktivitas ini. Tanyakan kepada yang berhasil, bangun jam berapa, tidur jam berapa, kapan istirahat, kapan bersama keluarga, kapan belajar, kapan ibadah. Tanya kepada mereka yang sukses itu, ya. Jangan menyerah, jangan cepat putus asa, nggak boleh cepat menyerah. Dagang, bekerja, apalagi semua usaha kita, jangan cepat menyerah. Kemudian kita harus pandai, harus terus mencari-cari lahan-lahan kehidupan yang akan bisa menjadikan kita bisa hidup dengan baik, ya. Pilih. Kalau dagang apa, pilih. Kalau usaha apa, pilih. Kalau bekerja apa, pilih. Banyak lahan-lahan kehidupan kita, istilahnya dunia itu tidak selebar daun kelor, lebar sekali kehidupan kita ini. Rahmat Allah ini tersebar kemana-mana. Maka kita perlu mencari dan belajar serta mengambil kesempatan-kesempatan itu yang banyak sekali. Kemudian berikutnya adalah cari tahu bagaimana kita mendapatkan modal. Modal bukan hanya uang, ya, modal ilmu, modal uang, modal teman, modal jaringan dan sebagainya. Cari tahu mana saja yang mungkin bisa didapatkan. Ya.
Di antaranya adalah BMD. Tapi banyak lagi hal-hal yang bisa didapatkan untuk bisa membangkitkan upaya kita dalam bekerja ya. Kalau teman-teman ini berdagang perlu modal, kalau teman-teman ini bekerja perlu ilmu, perlu alat-alat kerja dan sebagainya. Banyak sekali modal yang harus kita temukan dan kita dapatkan di masyarakat. Saya coba nanti bahas sedikit tentang usaha, lahan kehidupan, dan modal ini. Kemudian bagaimana kita yang sudah bekerja ini, bagi ibu, bapak yang punya usaha kecil-kecil ini, dikuatkan, dibesarkan, ya, dikuatkan dan dibesarkan. Memang ini perlu perjuangan dan pemikiran yang besar. Jangan hanya selesai dengan usaha sekarang, lalu nerimo, nggak bisa. Kita harus besarkan, kita harus kuatkan itu ya, karena orang yang sukses nantinya akan bisa membesarkan usaha dan membuat kehidupannya lebih baik ya. Terutama juga akhirnya bagaimana kita ini bisa memasarkan produk-produk kita, baik produk yang dibuat atau jasa atau yang lainnya. Ini kita harus ketemu dengan pembelinya, ketemu dengan orang-orang yang mau membeli upaya kita ini, yang mau membayar upaya kita ini. Itulah namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka atau kita semua ini bisa memilih mau usaha kayak bidang apa, mau dari bisnis, mau buat atau sekedar karyawan, dari semua ini bisa. Menjadi karyawan bisnis sampai menjadi karyawan lembaga sosial itu bisa, atau menjadi pengusahanya, menjadi social enterprise, atau juga bahkan menjadi orang yang mendirikan lembaga-lembaga non-profit seperti lembaga ambil zakat dan sebagainya. Silakan memilih berbagai lapangan usaha, atau menjadi karyawan, atau menjadi apa saja yang membuat teman-teman itu bisa lebih baik dalam kehidupannya ya. Boleh memilih di antaranya. Dan sekarang ternyata pintu-pintu perdagangan sangat luas. Pintu-pintu perdagangan sangat luas sehingga banyak sekali kans atau kesempatan untuk menjadi pedagang, baik barang maupun jasa, yang kemudian didorong oleh teman-teman BMD menjadi salah satu upaya teman-teman ya untuk memulai usaha baru atau melanjutkan usaha yang kemarin pernah terhenti. Usaha-usaha itu kalau dikelompokkan ada yang namanya usaha, ada yang namanya sosial, wirausaha sosial, ada yang namanya lembaga sosial. Bapak Ibu sekalian, hari ini lebih banyak kepada entrepreneur, tetapi ladang-ladang kebaikan itu ada di mana-mana. Ladang-ladang kemandirian ada di mana-mana. Teman-teman boleh nanti belajar menjadi sosiopreneur, boleh menjadi aktivis lembaga sosial, atau menjadi karyawan dari lembaga-lembaga yang ada ini, itu juga dibolehkan dengan kapasitas teman-teman. Tetapi jangan lupa bahwa entrepreneurship, perdagangan, usaha itu adalah jalan yang paling lempeng, yang paling jalur tol untuk teman-teman bisa berdaya lebih baik, ya, untuk bisa bangkit dan mandiri dan menjadi muzaki nantinya ke depan. Saya doakan mudah-mudahan di antara peserta forum ini nantinya menjadi pengusaha yang maju, menjadi keluarga yang mandiri, dan akhirnya bisa menolong teman-teman yang lain untuk belajar usaha sebagaimana yang kita rintis hari ini. Ya, tadi saya bicara tentang bagaimana pendanaan. Bagi teman-teman di komersial biasanya ada upaya, ada lembaga yang mengupayakan permodalan, ya, bukan pinjam, tetapi bagi hasil atas usahanya. Jadi dia berupa penyertaan. Kemudian ada juga yang di lembaga sosial yang donasinya dari masyarakat berupa hibah, zakat, infak, zakat, dan sebagainya. Dan kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya social enterprise yang pendananya bisa lebih kreatif ya, bisa dari dana komersial maupun dari dana sosial. Jadi ini sebenarnya banyak sekali model pendanaan yang bisa kita dapatkan di masyarakat, tapi yang kita harapkan dari ini adalah kita jangan masuk kepada
pembiayaan, pendanaan yang sifatnya ribawi, karena ribawi itu akhirnya menjebak kita semua. Jadi masih banyak kesempatan selain BMD ya, lembaga-lembaga lain yang mengembangkan permodalan yang seperti ini, itu tidak dimaksudkan untuk mengecilkan, tapi dimaksudkan untuk membantu sesama dalam mendapatkan permodalan. Nah, yang ketiga adalah tips yang ketiga untuk memajukan ekonomi kita adalah berekonomi yang halal, ya, baik dalam membeli, baik dalam menjual, dalam menawarkan, dalam hubungan kita dengan tim kita itu halal, harus halal. Jangan kita sudah tidak riba, tapi ketika beli kita mencuri timbangan, atau bagi mereka yang berdagang mereka mengurangi timbangan, melakukan horor, menipu, ya itu sama aja. Jadi nggak lengkap kalau semua usaha kita yang dilandasi dengan keimanan, kemudian semangat yang bekerja itu, tapi prakteknya tidak halal. Jadi jangan sampai kita mempraktekkan bisnis kita yang masih rintisan maupun yang sudah setengah maju atau sudah maju ini dengan praktek-praktek tidak halal. Karena tidak halal ini akan mengundang bencana kita. Jadi mengapa Allah menyuruh kita berekonomi dan berkehidupan yang halal? Karena kehidupan yang halal ini yang menjaga kita sekalian dalam kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat. Ya, halal itu artinya kita kalau konsumsi makanan itu makanan yang baik, makanan yang bersih, makanan yang resikonya tidak berat, ya, makanan-makanan yang dijaga oleh Allah, sehat dan halal dan thayyib. Bagaimana dengan bagaimana dengan ekonomi yang halal? Ekonomi halal itu ekonomi yang adil akhirnya. Yang jualan tidak mengurangi timbangan, yang beli tidak curang, tidak ada tipu menipu, tidak ada penindasan, tidak ada akad yang diselisihi. Kecurangan-kecurangan itu akhirnya musnah kalau semua sudah mulai berkehidupan yang halal. Bagaimana kalau kita halal tapi orang-orang tidak halal? Ya nggak apa-apa, kita tinggalkan. Kita cari lingkungan kerja yang halal, pedagang yang halal, pembeli yang maunya membeli secara halal dan sebagainya. Jadi kita jangan masuk ke dalam kehidupan berekonomi yang tidak halal, karena itu akan menyulitkan dan akan membuat kita akan menjebak kita berkehidupan yang tidak baik. Kalau kita makan yang halal, tidak saja akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi di dunia ini juga tidak enak. Ya, di dunia ini tidak enak. Allah itu kalau melarang kita bukan karena hanya di akhirat saja, di dunia pun sudah terasa. Makanya hati-hati dengan larangan-larangan untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak halal, harus dijauhi, baik ketika mengkonsumsi maupun berperilaku dalam kehidupan ekonomi. Ya, nanti kalau mau mendalam ini belajar tentang muamalah, apa saja yang dibolehkan, apa saja yang diwajibkan, apa saja yang dilarang dan sebagainya. Belajar di kitab fikih muamalah, bagaimana kehidupan yang halal itu seperti apa, hidup yang halal itu seperti apa, menikah itu seperti apa, dan sebagainya. Ya, ada kitab yang perlu kita dalami untuk mencari tahu bagaimana kita berkehidupan yang halal. Yang terakhir, kiat yang terakhir adalah zakat. Ya, zakat bagi yang orang yang sudah maju, kiat zakat ini ya berzakat. Bagi yang sudah baik kehidupannya berzakat. Kalau belum sampai nisab, bersedekah, silakan. Kalau bagi teman-teman yang belum maju, manfaatkan zakat. Ya, manfaatkan zakat untuk bisa dipakai untuk bisa membangkitkan perekonomian kita. Jadi Basnas mencoba membangun Basnas Microfinance sebagai jembatan untuk bisa mewujudkan bahwa zakat adalah salah satu pilar untuk membuat teman-teman bisa baik perekonomiannya. Ya, jadi ada 4 tadi saya ingin sampaikan. Pertama adalah
tauhid atau keimanan bahwa berekonomi itu harus punya iman, berekonomi itu harus punya tauhid, jangan cuma Tuhannya uang sehingga semuanya dibabat ya. Tapi kita ingat bahwa semua yang diberikan ini atas izin Allah ya, atas atas ridho Allah. Kita harus bekerja di rel keridhaan Allah. Yang kedua, harus kerja itu benar itu ya. Jadi harus bekerja giat ya, harus bekerja giat, berpikir bekerja yang giat, belajar. Kalau kita malas-malasan, nggak bisa, kita hanya mengandalkan iman lalu kita mau sukses. Kita harus berdoa, tapi juga harus berikhtiar sekuat-kuatnya ya. Berzikir, ada tiga konsepnya: berzikir, berikhtiar, zikir, dan berpikir. Semuanya 100% ya. Untuk dalam bekerja yang giat ini, zikir, fikir, ikhtiar ini semuanya harus full. Kepala kita berpikir sampai selesai, sampai mentok. Hati kita berzikir sampai khusyuk sekali, dan tenaga kita berikhtiar sampai lelah sekali ya. Jadi itu yang disebut produktivitas. Yang ketiga tadi ekonomi halal. Baru yang keempat ini pilarnya adalah zakat. Tips berikutnya adalah bagaimana mengembangkan perzakatan. Disebut zakat adalah yang kaya, yang sudah bagus menolong yang belum. Yang belum harus bangkit dari dana zakat ya. Di antaranya adalah microfinance. Silakan memanfaatkan apa yang ada di microfinance. Kami menyalurkan dana zakat infak sedekah. Memang ada yang diberikan bantuan, ada yang dipinjamkan agar teman-teman bisa mandiri, bisa bangkit perekonomiannya, dan kemudian bisa mendorong yang lainnya ikut bangkit. Kami mencoba memberikan dalam bentuk sedekah, juga zakat kepada teman-teman yang membutuhkan, dan itu digulirkan kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita untuk menemani teman-teman mempraktekkan tips untuk bisa bangkit mandiri dari keterpurukan ini, baik karena COVID maupun karena masalah-masalah lainnya. Ini konsepnya BMD, di mana masyarakat kalau yang yang sangat perlu memang harus dibantu, tetapi kemudian diberdayakan menjadi pengusaha-pengusaha mikro yang maju, baik dalam produksi barang-barang konsumsi maupun juga jasa dan lainnya. Jadi harapan kita teman-teman bisa menjadi berkah ya kehidupannya, kemudian tumbuh dan bisa berkembang lebih baik. Kita mencoba membangun BMD ini di berbagai tempat, masih sangat sedikit. Kami harapkan mudah-mudahan doakan makin banyak BMD ini di mana-mana, sehingga makin banyak yang bisa terbantu dan bisa disadarkan dengan adanya BMD ini. Jadi upaya ini masihlah upaya rintisan. Diharapkan agar teman-teman yang ada dalam BMD menjadi mitra. Saya kira banyak sekali masalah kita, tapi mohon diupayakan agar kita menjadi pribadi yang baik, manfaatkan ini untuk bisa menjadi kemajuan keluarga, menjadi teman bagi kehidupan kita sekalian, menjadi menjadi teman curhat dari masalah-masalah kita, dan kita mencoba juga belajar dari teman-teman untuk bisa membantu rekan-rekan kita yang lain. Jadi itu saja barangkali tips dari kami. Mudah-mudahan dengan meyakini ekonomi yang bertauhid, menjaga kita tetap produktif, lalu mendorong kehidupan yang halal, dan ada dalam lingkungan zakat ini, maka kita bisa mengurangi praktek-praktek ribawi di masyarakat. Ya, kita bisa mengurangi praktek ribawi di masyarakat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi poin bagi teman-teman. Saya akhiri, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin atas materi yang telah disampaikan. Semoga kita semua bisa menerapkan 4
tips-tips yang telah disampaikan Pak Arifin tadi, diantaranya ekonomi yang tetap bertauhid, tetap giat dan produktif, menjalankan kehidupan yang halal, dan tetap dalam lingkungan zakat. Semoga kita semua bisa mengamalkannya ya Pak, dan semoga kita semua bisa bangkit dan mandiri. Baik Pak Arifin, untuk selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Kami akan buka bagi 3 orang penanya. Baik, saya akan membacakan satu persatu Bapak. Mohon maaf. Ya, ini ada pertanyaan yang pertama dari Ibu Ernawati tentang bagaimana kita mau menghentikan riba yang sekarang sedang berjalan, seperti leasing kendaraan, dan bagaimana mohon petunjuknya. Baik Pak Arifin, untuk pertanyaan pertama, dipersilakan. Ya, kredit itu masih halal ya, masih boleh, kredit masih halal. Yang nggak boleh adalah kredit yang ribawi. Jadi kalau banyak tokoh udah mengusulkan agar kita jangan kredit. Saya lagi belajar nih, saya juga lagi belajar untuk tidak kredit kendaraan. Walaupun udah kepengen sekali, karena kita ternyata banyak ahli mengusulkan agar kita lebih baik menunggu sebentar, menggunakan apa yang kita miliki itu, menggunakan kendaraan yang lebih sederhana saja, tapi kemudian bisa menabung, ketimbang kita membeli dengan riba yang lipatannya luar biasa. Jadi sampai 2 kali lipat lah kalau leasing-leasing yang kecil. Jadi kita upayakan itu. Tapi kalau seandainya memang kita memerlukan untuk usaha, maka pilihlah kredit yang ditawarkan oleh badan-badan yang tidak riba, ya, karena itu lebih baik. Ya pilihlah nanti dibantu oleh BMD, ditujukan di daerah itu mana yang sudah bisa akad syariah, ya. Tetapi kalau belum sampai kepada skala ekonomi tertentu, dulu saya diajarkan oleh guru saya, jangan ngutang untuk usaha, ya. Usaha dari apa yang dimiliki. Ada banyak tips, diantaranya adalah jangan memulai usaha dengan utang. Itu yang saya terus pegang sampai sekarang, sehingga kita harus tahan. Memang masalahnya ini sinetron, TikTok, TV dan sebagainya itu membuat kita selalu ingin ingin hidup lebih baik, dan akhirnya kita tidak sabar untuk bisa menitinya. Itu tips saya, jangan riba. Tapi kalau harus mencicil, karena mencicil adalah juga bagian yang dibolehkan, silakan memilih akad yang syariah dan memilih lembaga yang syariah. Tanyakan kepada teman-teman BMD di daerah ini mana yang syar'i, ya. Tapi saya ingat, jangan sampai kalau mereka yang belum skala ekonominya masuk ke perbankan, jangan disarankan untuk pinjam di bank. Ya, jangan. Kalau usahanya sudah sampai ke bankable, baru disarankan dan pilih yang syariah. Buat teman-teman BMD pasti ngerti maksudnya, ya. Agar usaha-usaha itu tidak lompat dan akhirnya terjerembab kepada utang. Karena juga walaupun bank syariah tidak ada yang sangat ideal sebenarnya di Indonesia, belum ideal, sehingga hanya untuk hal-hal yang tertentu saja yang boleh disarankan. Jadi itu buat teman yang bertanya tentang bagaimana leasing kendaraan, ya. Silakan belajar dari ahli-ahli di otomotif. Saya juga baru belajar, ternyata menurut hitungan sederhana saja kita bisa tahu bahwa lebih bagus menahan diri untuk beli motor bagus misalnya, karena kita nggak punya uang. Bagusan kita beli motor sederhana dulu, sambil uang yang tadinya buat nyicil itu ditabung, pada bulan tertentu maka kita bisa beli motor yang lebih baik, ketimbang kita beli motor yang sudah bagus lalu nyicil, dan itu kalau dijumlahkan harganya besar sekali.
bisa 100%, kalau tidak sekitar 75% dari harganya. Yang tadi misalnya harganya 10 juta itu bisa jadi 18 juta, bisa jadi 20 juta. Jadi dapat 2 motor sebenarnya. Jadi hati-hati dengan itu, teman-teman BMD tolong sekali-sekali ajarkan ya, ajarkan tentang angka kredit motor itu. Kan sekarang ada di pom bensin, di mana-mana itu ada apa ya, ada kolom kredit yang menggiurkan sekali. Karena mereka ngitungnya dari tiap bulan saya bisa nyicil berapa. Cuma kan problemnya teman-teman harus diedukasi kegiatan atau apa namanya kesempatan lain yang bisa teman-teman akses selain ke leasing motor, gitu kira-kira begitu ya. Atau sekali-sekali BMD bisa mengupayakan menjualkan motor-motor yang bekas tapi masih baik daripada mereka terjerembab kepada motor-motor baru yang harganya mahal dan apa namanya akhirnya memakan modalnya. Ya, akhirnya memakan modalnya. Itu tips saya. Tahan diri untuk tidak cepat-cepat memiliki sesuatu. Mendingan kita beli yang kita mampu, lalu uang yang tadinya kita buat nyicil itu kita tabung, dan pada sampai saat tertentu kita bisa beli motor yang baru yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Ya, kira-kira begitu tips saya. Baik, terima kasih Pak Arifin atas tips yang telah disampaikan. Mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang kedua, Bapak. Ini dari Pak Rengga tentang banyak perbedaan pandangan mengenal bantuan modal usaha dari Basnas berupa pinjaman tanpa bunga. Mohon penjelasannya Pak mengenai masalah tersebut. Nah, nih, sambil saya baca ada chat ya. Terakhir. Apa peran Bolehkah Basnas meminjamkan uang dari dana zakat? Ya, apa namanya, dana yang kita pinjamkan itu sebisanya kita jaga dari dana infak sebenarnya. Jadi yang apa namanya dipinjamkan dari apa namanya BMD adalah dari dana infak, ya. Tapi apakah zakat boleh dipinjamkan? Banyak ulama telah mengatakan boleh, karena jumlah orang yang membutuhkan dengan jumlah dana zakatnya masih belum seimbang, ya. Tetapi yang tidak dibolehkan adalah Basnas mengambil lagi zakat dari apa yang sudah diberikan. Jadi Basnas memberikan zakat kepada BMD, BMD kemudian dari dana zakat itu membantu 20 orang. Lalu kalau dananya terhimpun bisa dibantu ke 20 orang lagi. Gitu kira-kira begitu. Jadi Basnas tidak ngambil zakat lagi. Kita yang mengupayakan agar dana yang diberikan oleh Basnas kepada masyarakat itu bisa dipinjamkan ke yang lain, gitu ya. Apakah Basnas hanya meminjamkan? Tidak, banyak yang dibantu. Itu kita kemarin baru promosikan orang dikasih rumah, baru promosikan orang dibantu yang sakit, banyak sekali. Cuma untuk usaha ini kita membuat microfinance dengan membuat pendampingan, dengan membuat berbagai kantor Basnas microfinance kecil-kecil di desa untuk bisa menemani teman-teman dan mulai bisnis. Kalau itu diberikan, maka hilang habis, karena itu jadinya konsumtif. Maka kita mendorong teman-teman untuk bisa berusaha lebih baik. Seperti itu kira-kira. Jadi untuk kebutuhan yang konsumsi segala macam, sebenarnya Basnas tidak meminjamkan zakat untuk konsumtif. Kami mendorong microfinance di desa, di tempat-tempat yang kita bangun hari ini untuk bisa membangkitkan usaha-usaha di masyarakat. Konkretnya apa yang dilakukan oleh Basnas untuk mengurangi riba, ya? Pertanyaan di chat ini. Basnas membangun microfinance, Basnas membangun usaha-usaha sosial. Jadi kalau ada orang utang gara-gara sakit, kita bikin rumah sakit, Pak. Ya, Bu. Orang-orang punya utang untuk biaya sekolah, kami membuat beasiswa, membuat sekolah gratis. Mengapa masih banyak yang susah? Karena yang zakat masih sedikit, Bu. Jadi dari 200 juta orang ini yang berzakat ke Basnas kami ini baru 200.000. Doakan agar orang-orang kaya itu zakat semua. Ya, doakan agar semua rakyat yang katanya 200 juta ini zakat semua. Zakat yang kami terima sekarang ini baru dari 200.000 orang, masih sangat sedikit. Jadi bantuannya sangat sedikit. Kebetulan Bapak Ibu sekalian bertemu dengan Basnas, alhamdulillah. Masih banyak yang belum bertemu dengan Basnas. Masih banyak sekali. Kita doakan nanti orang-orang itu bisa menikmati kehidupan zakat seperti tadi poin saya yang terakhir. Apa kehidupan zakat itu?
Zakat itu bagi yang kaya itu ya berzakat, memberi. Bagi amil ini menjaga zakatnya, menyalurkan. Bagi musyrik ini mendapatkan zakat dan bangkit dari kehidupannya. Jadi kita akan mengupayakan zakat ini sebagai pilar ekonomi, ya. Bukan hanya perdagangan, kurang cukup, bukan hanya ekonomi yang halal, bukan hanya ngaji, tapi juga bekerja, ngaji, belajar, bekerja, ekonomi yang halal, dan zakat. Sekalian 4 poin ini menjadi pekerjaan kita yang kita kita jalankan secara serius kepada masyarakat agar kita bisa lepas dari masalah ekonomi kita lebih cepat. Kira-kira gitu, ya. Mohon dibantu. Bagaimana cara membantunya? Kalau yang sudah mendapat bantuan, bangkit. Dan jangan bermalas-malasan, bangkit. Bagi mereka yang sudah maju, berzakat. Ingat berzakat, berikan bagian yang kita punya itu untuk menolong orang lain. Nggak akan ketukar pahalanya. Nggak akan hilang uang yang kita zakatkan itu. Dia akan menjadi tabungan akhirat. Dia akan menjadi ketenangan hati. Dia akan menjadi tabungan bagi kita. Nanti suatu hari kita di akhirat, kita nggak tahu tiba-tiba ada segunung permata di sana. Kita ada segunung pahala di sana. Lalu kita bertanya kepada Allah, ya Allah ini pahala siapa? Ini pahala sedekah ibu yang ibu cicil 1.000, 2.000, 3.000. Ini karena ibu ikhlas, bapak ikhlas. Ini ganjarannya sampai segunung ini. Kira-kira begitu, ya. Bersabar dalam perjuangan teman-teman. Kami pun akan bersabar berjuang sebagai amil, sebagai penyalur zakat. Kami akan bersabar dan terus mengajak orang-orang yang belum berzakat untuk berzakat. Ya, kami akan sabar. Bapak Ibu sekalian, mohon bersabar. Kita semua bersabar dan meyakini bahwa apa yang kita jalani ini adalah perintah Allah dan kita yakini adalah jalan menuju kebaikan. Ya, Basnas bukan Tuhan, bukan. Basnas sama dengan Bapak Ibu sekalian. Basnas adalah orang-orang yang memerani kita semua untuk sama-sama menuju Allah. Jadi jangan bersandar kepada Basnas. Kita semua harus bersandar kepada Allah, tauhid, ya. Jadi tips 4 tadi itu bukan hanya kepada mitra, tetapi juga kepada tim Basnas. Kita harus bersandar kepada Allah, kita harus bekerja giat, nggak boleh malas-malas, ya. Kita harus melakukan berbagai transaksi itu dengan halal. Dan terakhir kita harus memegang zakat sebagai keyakinan kita, itu obat dari Allah untuk bisa menyelesaikan masalah kemakmuran di dunia ini. Itu Maulia, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arifin atas jawabannya. Selanjutnya ini Pak, pertanyaan terakhir dari Ibu Robiatul Adawiyah, Pak. Assalamualaikum, bagaimana terkait dengan niaga malam syariah, MLM syariah? Ya, terima kasih Bu Adawiyah. Saya kira yang syariah sudah baik, yang syariah sudah baik. Semua yang syariah sudah baik. Cuma sekarang ini banyak yang mengaku syariah, walaupun belum syariah. Jadi, supaya gampang, barangkali teman-teman dari pendamping, silakan untuk bisa memberitahu mana yang usaha yang baik bisa dijalankan, mana yang tidak. Ya, jadi bisa memilah. Saya kira kalau teman-teman BMD, harusnya pendamping misalnya, harusnya sudah mengerti mana yang direkomendasikan, mana yang jangan, ya. Di antara usaha-usaha itu silakan dipraktekkan, terutama yang halal, ya, yang halal, jangan yang tidak halal, jangan coba-cobalah, jauhi saja. Di mana patokannya MUI sudah mengeluarkan fatwa syariah untuk LML, sudah ada yang syariah. Tetapi kan prakteknya kadang-kadang kita bisa pilih, ya, seperti gini, sate itu halal, ya. Kemudian apalagi ya, mie goreng atau mie rebus itu halal. Nah gitu ya. Kalau saya dari 2 halal itu saya pilih sate kayak gitu ya. Jadi walaupun halal itu juga boleh dipilih. Halal-halal itu bisa dipilih mana yang paling baik buat kita, mana yang paling thayyib bagi kita. Jadi silakan para pendamping untuk menjadi teman bagi mitra, misalnya. Kalau di pertanyaan ini kan nggak disebutkan LML yang mana gitu ya, dan sebagainya. Kalau di dalam pendampingan silakan bisa ditanyakan maksud Ibu ML yang mana. Nanti bisa dibantu oleh pendamping untuk membrowsing apakah ada kasus-kasus, apakah
ada hal-hal yang tidak baik dalam LMA itu bisa dibantu menyampaikan informasinya. Atau kalau sudah mendapat rekomendasi baik dan banyak testimoni kebaikannya, boleh direkomendasikan. Bagi yang belum, jangan masukkan para mitra BMD ini ke dalam jurang ekonomi, malah jurang yang lebih berat. Kalau bisa teman-teman membantu menjadi pagar bagi teman-teman, apalagi yang sudah sedikit maju lalu terjerembab gara-gara memilih usaha yang salah, ya. Saya kira itu bagian dari tugas kami, Bu, tugas pendamping untuk bisa menggali, ya. Tetapi kalau ditanya secara umum, apakah halal? Sudah ada yang halal. Silakan dicoba, dibuka fatwa MUI tentang LML yang halal, sudah ada, ya. Tapi kan bukan saja yang halal yang kita pilih, halal tapi cocok, halal tapi baik sama kita, ya. Bukan saja halal tapi baik. Ada dua pilihan halal, kita pilih yang halal yang baik. Seperti itu, Mbak Aulia. Mudah-mudahan sebagai penutup juga ingin saya sampaikan ke teman-teman. Saya kira pertanyaan cukup ya. Cukup, Pak. Saya kira kita semua bekerja di bidang masing-masing. Yang usaha silakan usaha, yang menjadi karyawan silakan teruskan. Yang jasa silakan terus berkembang dengan wilayahnya masing-masing. Tapi kita tetap bersama-sama menggenggam Allah dalam kehidupan berekonomi kita. Kemudian kita harus rajin, kita adu balap rajin lah ya. Jam kerja Bapak dan kerja saya berapa dihitung. Tanyakan sama teman-teman BMD, berapa jam kerjanya. Jangan kalah ya. Rasulullah itu luar biasa, beliau dagang, perang, ngajar ngaji, banyak sekali pekerjaan orang-orang sukses itu. Jangan sampai kita di kelompok yang tidak sukses. Yang berikutnya kita harus berekonomi halal dan berzakat. Ya itu saja barangkali yang kita bisa diskusikan. Tipsnya ini sangat sederhana. Tips ini sebenarnya bagian dari konsepsi zakat nomik yang kami kembangkan. Kalau diterapkan di pribadi maupun keluarga, kira-kira seperti itu. Ininya lingkupnya. Tapi pilar zakat ekonomi ini sebenarnya bisa dikembangkan di lokal, di tingkat wilayah, baik juga di tingkat yang lebih besar. Ya, saya kira mudah-mudahan Allah membantu kita agar dalam ekonomi berkehidupan kebangsa ini Allah juga dilibatkan. Karena kalau di bangsa ini, kalau udah bicara ekonomi, kelihatannya tidak ada Tuhan di sana. Ekonomi yang tidak bertuhan, saya kira kita harus menuju ke sana. Yang kedua, kita harus produktif. Bangsa ini bangsa yang konsumtif, bangsa yang beli terus, nggak mau yang produktif. Kita kurang rajin. Kita hambur-hambur uang. Kita sangat mubazir, ya. Kita adalah negara ke-6 yang membuang-buang sisa makanan, misalnya begitu. Sayang sekali kita udah negara miskin, tapi menjadi masyarakat yang kalau makan itu ada lebihnya terus, ya. Banyak sekali hal-hal yang tidak produktif. BMD saya minta untuk bisa mendorong 4 ini, ya. Ya, tetap bertauhid, tetap produktif. Produktif itu harus diberi contoh, ya. Nggak bisa cuma diajarkan. Jadi pendamping harus rajin, harus semangat agar pendampingnya semangat. Yang terakhir harus halal, ya. Hati-hati, jangan ada korupsi, jangan ada permainan uang, jangan ada akad yang salah, jangan janji bohong. Hati-hati dengan mengajarkan halal, gini ya. Kita nggak bisa mengajarkan kehidupan halal, tapi pendampingnya berbohong misalnya, ya, dan sebagainya. Itu naudzubillah. Kemudian yang terakhir, meyakini bahwa zakat yang diperintahkan Allah ini bukan obat yang sederhana. Zakat yang diperintahkan Allah ini adalah rukun Islam. Dia harus digali. Zakat ini harus digali agar dia menjadi obat bagi masalah kehidupan kita. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kesempatan yang pendek ini tidak bisa memberikan semua. Nanti kapan-kapan, khususnya para pendamping, saya ingin menggali ini lebih dalam biar teman-teman mengerti semuanya apa yang kita maksudkan dan bisa menginduksi teman-teman semuanya. Selamat berjuang bagi teman-teman mitra BMD dimanapun. Kami silakan juga memberikan masukan kepada teman-teman BMD atau kepada Basnas di pusat untuk bisa membantu sahabat-sahabat kita yang lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin atas materi yang disampaikan, sungguh luar biasa, bisa membangkitkan semangat kita semua agar kita semua bisa tetap menjalankan ekonomi yang tetap bertauhid seperti itu, agar selain kita bangkit secara ekonomi juga bisa memperoleh keberkahan dalam hidup. Baik, sekali lagi terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah berkenan membagikan pengalaman dan ilmunya. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Basnas TV atas antusiasmenya menyaksikan Microfinance Online Class kali ini. Kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh tim Basnas Microfinance, mohon undur diri dan memohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan Microfinance Online Class pada episode kali ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.